Air mau bersih, ayo kita ngobrolin bersih, alam kita bersih. Ngoling, ayo kita jaga lingkungan. Oke, baik sahabat Ngoling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti penasaran, kali ini kita ketemu kembali dalam acara Ngoling, ngobrolin lingkungan gitu ya. Siapa kira-kira kali ini yang diundang gitu ya? Beliau adalah Kang Abdan. Iya gitu ya. Betul ya Kang Abdan ya? Oh, betul. Saya manggilnya Pak Abdan atau Kang Abdan nih? Kayaknya Kang aja nih. Kang Abdan aja. Iya, karena ya masih sama dengan saya lah. Iya. Belum tua. Masih Baik, muda. Kang Abdan. Iya. Kang Abdan ini kan tim dari patroli sungai. Saya sering mendengar sekali bahwa sering disebut bahwa patroli sungai ini adalah tim gitu ya. Tim Betul. patroli sungai. Betul. Begitu ya. Boleh kita tahu apa sih tim patroli sungai itu gitu. Ya. Jadi tim patroli sungai adalah tim pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Oke. yang dimana kita terdiri dari 7 zona, dibagi menjadi 7 zona, dan satu zona itu ada yang 5 orang dan ada yang 4 orang. Oh, jadi relatif ya, Relatif, dibagi. berapa yang diperlukan di situ gitu Betul, ya. betul. Oke, nah sekarang dari tim cara kerjaan ini seperti apa kira-kira? Jadi kalau kan tim ini ada yang di kantor gitu ya, ada yang di lapangan. Kalau tim patroli otomatis di lapangan gitu ya. Betul, Tapi betul. juga ada juga yang bekerja di di kantor. Di kantor, Gitu. betul. Misalkan di daerah Provinsi Jawa Barat itu kan masuknya 7:30, Betul. iya kan? Iya. Keluar jam 4. Jam 4. Iya, kalau ada pekerjaan tambahan ya bisa sampai jam 6 misalkan, Betul, atau malam betul, hari Pak. gitu ya. Betul. Nah, sistematika kerja dari tim patroli sungai ini seperti apa? Jadi biar kita tahu nih, Bang. Iya, siap. Jadi tim patroli sungai itu kita memang bekerja di lapangan nih, Pak, Oke. dalam melakukan pemantauan Oke. wilayah-wilayah industri. Tidak hanya di wilayah industri sebetulnya, di pinggiran untuk pembuangan sampah, terus TPS liar. Nah, kita bekerja dengan tidak mengenal waktu sebetulnya, Pak. Itu bisa kita turun dari jam 8 pagi, pulang sampai jam 6 sore, atau sampai kadang-kadang kita juga sampai sedikit agak sampai malam lah. Oh gitu. Maghrib bersama warga. Gitu, Pak. Nah, dari pagi sampai sore bahkan jika diperlukan malam hari itu Betul. gitu ya. Itu dicari apa? Yang diverifikasi apa? Atau yang dilihat apa? Atau bagaimana kira-kira itu? Iya. Yang dilihat apa sih gitu? Jadi sebetulnya kita ke lapangan itu berkunjung ke satu wilayah, Iya. terutama ke wilayah kawasan industri, Iya. atau wilayah-wilayah bibir sungai, Pak, Iya. daerah aliran sungai lah. Iya. Di mana di situ kita mengadakan kegiatan pemantauan wilayah-wilayah yang terkena limbah atau yang tercemar lah gitu, Pak, di kawasan industri. Oke. Tapi tidak hanya itu aja, kita juga melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat. Oke. Kita- Sosialisasi tentang tentang jangan sampai membuang sampah sembarangan, terus pemantauan di wilayah-wilayah kawasan industri, bahwa di situ ada wilayah yang tercemar atau wilayah yang terkena pencemaran. Oh gitu ya. Jadi bukan saja hanya melihat sungai seperti apa, tetapi juga melakukan sosialisasi. Begitu ya. Nah, Sosialisasi, betul, Pak. sistem kerjanya ini berdasarkan aduan atau tanpa aduan juga tim akan turun gitu. Kita sebetulnya tanpa aduan juga kita selalu akan turun. Tapi kita rolling ke wilayah-wilayah, misalkan ke titik A, kita berhenti dulu di titik A, terus kita jalan lagi ke titik B, berhenti juga di situ, terus sampai ke titik-titik selanjutnya. Oke. Nah, Kang Abdan, setelah Kang Abdan ini berjalan gitu ya, Iya. berjalan menyusuri sungai. Betul. Ya, saya tidak tahu berjalan menyusuri sungai atau menggunakan perahu menyusuri sungai ya. Iya. Tapi ketika Kang Abdan mendapatkan bahwa itu terindikasi pencemaran, itu dari mana? Betul. Jadi gini, Pak, kalau kita memang melakukan pemantauan itu terindikasi ini, biasanya kita dalam melakukan pemantauan itu kita selalu membawa lakmus, Pak, Oh, sebagai ada alatnya. alat dasar kita Oke. untuk melakukan pemantauan di wilayah titik-titik sungai yang terkena ini, terutama yang berada di
ada outflow-nya gitu Pak. Kita mengambil sampel menggunakan lakmus tersebut. Kalau memang tidak wajar dan tidak di bawah standar yang sudah ditetapkan, standar baku mutu baru kita laporkan. Sekarang, misalkan tim patroli ini sudah menemukan bahwa indikasi itu ada, pencemaran itu ada. Betul. Yang dilakukan oleh tim patroli apa selanjutnya? Kita ingin tahu juga nih. Ya karena kita berada di salah satu bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Pak. Jadi kita selalu melaporkan bahwa setiap penemuan-penemuan untuk yang di bawah standar baku mutu itu kita selalu laporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Jadi dilaporkan. Kemudian tindakan selanjutnya ya bagaimana daerah provinsi Jawa Barat seperti itu menindaklanjutinya. Jadi tim patroli ini berusaha untuk menemukan hal-hal seperti itu, gitu ya. Betul. Oke, sekarang Kang Abdan dan dengan tim juga nih, saya ingin tahu juga penasaran dan rasa-rasanya rekan-rekan sahabat Ngoling juga penasaran. Berdasarkan apakah tim patroli sungai ini bekerja kok mau gitu ya di sungai tidak mengenal lelah pagi ataupun malam. Saya dengar juga walaupun hujan kalau sudah terlanjur jalan, kalau sudah terlanjur bergerak berarti kehujanan gitu. Betul. Ini motivasi ini apa kira-kira? Semangatnya ini apa nih? Ya bagi kami itu sangat sangat enjoy sekali gitu Pak. Karena kita bisa berbaur dengan warga masyarakat, ngobrol, menambah silaturahmi lah dengan warga. Karena kita tidak hanya untuk datang ke satu tempat itu hanya melewati saja. Tetapi kita juga bersosialisasi, di situ kita bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat, warga masyarakat setempat. Jadi ada hobi juga. Nah itu Pak. Saya jadi curiga dulu kayaknya waktu kuliah, hobinya memang terkait dengan lingkungan. Iya benar ya? Iya betul Pak. Apalagi kalau kita memang melakukan pemantauan melalui menggunakan perahu di sungai, yaitu memang kita harus mengenal menggunakan perahu itu kita harus kita enjoy lah. Kita harus bisa. Ini yang tadi mau ditanyakan. Jadi sahabat Ngoling tidak penasaran. Apakah setiap saat pada saat tim patroli turun ke sungai itu selalu menggunakan perahunya seperti apakah? Atau dalam keadaan apa kira-kira perahu itu harus turun dan kira-kira tim patroli punya sarana itu gitu ya? Betul. Memang fasilitas yang kita punya itu salah satunya perahu Pak. Perahu wajib berarti ya. Wajib perahu karena memang pemantauan titik-titik alfa itu berada di Das Citarum, Sungai Citarum Pak. Nah itu yang karena Citarum tidak bisa dilalui dan dipantau jalan kaki gitu Pak. Itu harus menggunakan perahu. Nah itu kita lakukan pemantauan melalui perahu, menggunakan perahu itu kita selalu 7 zona ini bergabung. Kita mengadakan patroli sungai itu bersama-sama. Kadang-kadang kita juga melibatkan komunitas-komunitas yang berada di wilayah aliran Sungai Citarum tersebut. Jadi ada koordinasi sampai ke sana ya. Oke, Kang Abdan, saya juga semakin penasaran nih. Kang Abdan mulai masuk ke ke pekerjaan ini, menjaga sungai melalui patroli sungai dari tahun berapa? Kalau saya bergelut di patroli sungai dan beraktif mulai masuk ke patroli sungai daerah provinsi Jawa Barat itu dari tahun 2016. 2016 saya sudah 2016 berarti sekarang sudah jalan 5 tahun Pak ya. 2016 sampai 2022 sekarang. Dan itu di zona yang tetap? Ada berubah Pak. Asalnya 2016 saya masuk ke zona 4. Selanjutnya saya masuk ke zona 6. Terus tahun 2021 kemarin saya masuk juga ke zona 6 dan 7. Nah, ini juga makin penasaran. Zona-zona ada. Apakah ada karakteristik tertentu? Jadi kelebihan dan kekurangan masing-masing zona nih terkait dengan temuan kira-kira. Misalkan di zona A, di sana banyak temuan sampah dari rumah tangga. Di zona B, di sana banyak temuan sampah dari pabrik misalkan gitu. Ini apakah ada karakter seperti itu? Kalau karakter memang punya warna masing-masing Pak ya. Karena misalkan dari zona 1 sampai zona 4 itu kan ada dekat dengan Sungai Citarum. Dan juga 5, 6, dan 7 itu mulai masuk ke das-dasnya Sungai Citarum.
anak sungainya Citarum, termasuk kayak saya di zona 6 dan zona 7 itu wilayah Cimahi, kebanyakan itu di kawasan industri dan anak-anak sungainya Citarum. Termasuk juga wilayah Kabupaten Bandung Barat, Iya. itu juga sama anak-anak sungainya Citarum, Pak. Oke, anak-anak Sungai Citarum ya. Baik, Kang Abdan. Yap. Jadi berdasarkan hobi, Iya. ya, memang senang terhadap lingkungan, khususnya sungai. Kemudian benar-benar bekerja ya, untuk ya katakanlah untuk bangsa dan negara tidak tanggung-tanggung ya, ya khususnya untuk Jawa Barat kan begitu ya. Jadi berdasarkan hobi inilah jadi menjadi apa namanya Kang Abdan ini apa bekerja itu dengan sukarela, dengan senang hati gitu ya. Betul, betul. Nah, ini tentunya pada saat bekerja dimanapun kita berada ada yang namanya suka. Tapi ada juga namanya duka. Oke, nah saya ingin tahu nih kira-kira Betul. sukanya menjadi tim patroli sungai ini apa? Jadi memang menjadi tim patroli itu asik nih Pak. Asik ya? Jadi asik, betul. Tuh. Karena suka Sahabat ngoling asik loh. Asik. Tim patroli sungai asik. Karena sukanya kita terjun ke masyarakat, Oke. terus bersosialisasi ke masyarakat. Oke. Nanti kita nambah saudara lah Pak. Jadi kita ke satu titik, satu wilayah, kita ketemu tuh warga sudah tidak asing lagi. Mereka suka langsung menanyakan, kok baru sekarang kesini lagi Pak? Padahal kita kan sudah keliling-keliling, baru kita ketemu dengan warga. Gitu, Pak. Jadi enak, asik, Asik lah ya. nambah saudara Pak. Memang sesuai dengan jiwa kita Nah, gitu iya. ya. Namanya orang lingkungan, suka lingkungan, ya harus terjun lingkungan. Nah. Apalagi itu menghasilkan kan begitu kan lebih ya. Alhamdulillah. Nah, oke, dari Ya. tim patroli sungai. Ya kan ini sudah iya Kang Abdan itu sudah tahun 2016 itu ya 2016, terjun ya. betul. Nah, ini kira-kira kontribusi apa yang sudah ya, dilakukan Ya. dari tim patroli sungai kepada pembangunan di Jawa Barat Ya. pada khususnya. Gitu. Ya dari kita karena kita sering mengingatkan dan terjun langsung ke masyarakat Ya. bahwa sungai kita selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa sungai itu bukan tempat pembuangan sampah. Karena kalau memang saat-saat hujan itu selalu terlihat Pak, itu sungai penuh dengan sampah. Apalagi kalau lagi hujan pertama, air yang dari sungai itu sudah kita tinggal nunggu 1,5 jam atau setengah jam. Kita tunggu aliran sungai itu langsung ternyata dari hulu itu selalu banyak sampah-sampah yang masuk ke sungai. Nah jadi kita mengingatkan kepada warga masyarakat bahwa dengan sungai bersih itu sangat menguntungkan kepada warga masyarakat setempat. Ya minimal kalau memang sampahnya numpuk di sungai itu kan itu tidak sehat ya, untuk lingkungan. Dan tidak hanya itu aja, mungkin bisa menyebabkan banjir, terus penyakit dan sebagainya. Dan tidak bisa dipakai sama anak-anak buat kayak dulu sering kita lihat anak-anak itu sering berenang Nah, ya. iya. Nah, itu. Kalau dengan adanya banyak sampah mau dipakai berenang kayak gimana? Masa berenang di sampah kan gitu kan. Ya. Iya, iya. Akhirnya ya kita selalu mengingatkan coba sampah itu bukan sampah jangan dibuang ke sungai dan sungai bukan tempat pembuangan sampah. Sungai Jadi, bukan TPS gitu nah, ya. itu bukan TPS karena beberapa tahun kemarin kan sering melihat bahwa sungai itu penuh dengan sampah, apalagi di pinggir-pinggirannya di sepadan-sepadannya itu beberapa titik ya. Selalu menemukan tempat pembuangan sampah. Itu yang kita selalu ingatkan bahwa sungai itu bukan tempat sampah. Kan kalau terlihat airnya jernih, terus terlihat bersih, nah itu lebih ekosistemnya ada, misalkan ada ikan-ikannya, ada kembali kepada ekosistemnya ada hidup kembali, ya itu mungkin membuat kenyamanan bagi warga setempat gitu. Apalagi yang ada di bibir sungai gitu Pak ya, yang warga-warga itu. Jadi bukan hanya untuk pembuangan limbah masyarakat juga, apalagi limbah industri, tapi dikembalikan bahwa sungai itu harus nyaman dan harus indah. Nyaman Jadi, dan indah. Nyaman. Jadi dan nanti indah. bisa dipakai untuk renang lagi Iya, gitu ya. dipakai berenang lagi, dipakai buat 17-an kan kalau dulu sering di atas sungai itu kita selalu pakai buat
mancing atau dan sebagainya. Oke, Kang Abdan, kita masih cerita tentang ini sukanya dulu nih ya gitu ya. Nah, pernah nggak kejadian misalkan pas tim lagi turun gitu ya, turun ke sungai, otomatis bertemu dengan masyarakat gitu ya, sekeliling gitu ya. Nah ini kemudian ada terjadi salah paham kan, otomatis teman-teman dari tim ini kan pakai pakaian yang ya pakaian khusus kan gitu ya. Nah ini ada terjadi salah paham, bentrok bahkan gitu, boleh ini gimana? Alhamdulillah itu kita tidak pernah, Pak. Karena memang kita terjun ke lapangan, kita harus memakai identitas, Pak. Karena kita menghindar tadi kesalahpahaman bagi warga masyarakat, ini siapa nih kok datang, apalagi kayak kemarin musim COVID begitu Pak ya. Nah, mungkin dengan memakai identitas lengkap, ID card juga. Seperti apa sih identitasnya? Boleh lihat. Nah ini pakaian dinas seperti ini, bagian lapangan kita Pak ya. Yang memang ada bertuliskan patroli sungai, DLH, Beyond Clean and Green. Ini kartu ID cardnya bahwa kita memang tim patroli sungai dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin mereka melihat ini aja udah sudah itu ya, sudah bawain berarti ini adalah tim gitu kurang lebih gitu ya. Nah ini dari beberapa zona ini apakah ada, saya pernah mendengar core zone itu apa sih? Koordinator apa? Zona gitu ya? Jadi dari 7 zona ini memang ada koordinator zonanya Pak. Jadi ada zona 1 sampai dengan zona 7. Nah zona 1 koordinnya juga koordin zona 1, zona 2, zona 3 sampai dengan zona 7. Kang Abdan sendiri posisi di zona? Saya di zona 6 dan zona 7. Oh, 2 zona sekalian? Iya, saat ini karena di tahun 2021 kemarin itu kita digabung, judul lebih alihnya itu di merger lah. Oh, merger lah. Di bagian 6 dan 7. Nah, kebetulan saya juga sebagai koordinator zona 6, otomatis jadi koordinator 6 7 juga. Jadi sukanya kurang lebih itu ya, sukanya. Nah, apa? Sekarang sahabat ngoling juga pengen tahu nih. Tentunya dalam setiap pekerjaan itu ada juga dukanya gitu ya. Ada juga dukanya nih. Kita pengen tahu kira-kira dukanya apa. Jadi nanti sahabat ngoling kalau ingin jadi tim patroli sungai ya sudah tahu dukanya seperti ini gitu. Kayaknya dukanya ada Kak? Iya, wah itu dukanya juga asik juga nih Pak. Nah ini dukanya antik nih, asik. Duka tapi asik. Nah kita pengen dengarkan sahabat. Jadi gini, kita kalau memang melakukan pemantauan tidak hanya menggunakan perahu gitu Pak. Kita juga selalu menggunakan kendaraan roda 2. Nah untuk melakukan pemantauan itu kendaraan roda 2 itu tidak bisa masuk ke lokasi yang kita akan pantau. Dan bisa kita simpan di satu titik, misalkan kita titipkan kepada warga, terus kita jalan ke titik outfall yang akan kita pantau. Nah selama perjalanan itu kan di itu kita sempat tim saya juga takut sama anjing, ada anjing Pak. Jadi kita menunggu nih anjing nih jangan sampai ngejar kita nih, karena kan takut juga gitu ya anjing di pinggir sungai. Galak-galak loh itu. Sempat ada yang digomongin, kita udah takut. Selain itu juga kalau kita udah jauh-jauh ke lokasi, pas saat pulangnya terjadi hujan atau apa, terus menemukan binatang ya seperti ular, itu juga sempat kita di zona 7 kita menemukan ular dan sebagainya, itu buat kaget kita juga. Jadi kita juga agak ya dukanya itulah. Dukanya itu ya. Kalau lagi hujan, hujanan gitu. Hujan-hujanan, panas-kepanasan gitu. Kepanasan. Kita harus lari kalau hujan. Waktu di titik pertengahan sudah melakukan pemantauan outfall, pas saat mau pulangnya terjadi hujan, kita harus lari ke wilayah yang bisa berteduh gitu. Kalau untuk keamanan pribadi nih ya, jika kalau saja terjadi sesuatu yang tidak di lapangan, ini keamanan pribadi yang digunakan standarnya itu apa saja kira-kira? Ya kita selalu pakai sepatu boot, Pak. Kita memang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, sepatu boot, wajib jas hujan juga. Ya itu kalau kita sedang melakukan pemantauan itu selalu kita pakai. Apalagi kita lagi turun ke sungai, ke anak-anak sungai, itu kita harus wajib memakai sepatu boot. Nah itu ya betul, sepatu boot, terus memang terus jas hujan. Dan memang yang tadi di perjalanan itu hujan ya, ke wilayahnya itu udah harus perjuangan juga gitu Pak. Karena memang wilayah-wilayah
titik-titik outfall itu memang lokasinya selalu di belakang industri. Oke. Jadi artinya memang tim patroli sungai ini bekerja benar-benar untuk bangsa dan negara gitu ya. Karena tapi teman-teman dibekali dengan BPJS ya. Artinya kalau pulang demam itu bisa terjadi bisa ke rumah sakit gitu ya. Nah itu ya betul Pak. Kita punya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah itu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah ini untuk menyemangati atau semangatnya teman-teman dari tim patroli sungai gitu ya, Kang Abdan ya. Katanya punya yel-yel. Betul. Gitu ya. Katanya punya yel-yel. Betul. Boleh kita tahu yel-yelnya seperti apa? Siap. Mungkin untuk penyemangat kita ya dalam melakukan pekerjaan, kita punya yel yang sering kita ucapkan, apalagi kalau kita sedang mengumpul semua Pak, dari 7 zona itu ngumpul. Ya contohnya seperti ini yang yel patroli sungai, kita selalu menyebutkan patroli sungai, libas limbah, berantas sampah. Oke, saya ingin satu kali lagi ikut. Ayo kasih tahu. Oke, siap bareng-bareng nih Pak ya. Patroli sungai, libas limbah, berantas sampah. Nah, itu semangatnya. Betul. Ya, luar biasa sekali. Jadi, kemudian gini Bang, apa kira-kira karena Kang Abdan ini kan di lokasi yang tahu persis gitu ya, tahu persis lingkungan sungai seperti apa, ya gitu ya. Iya. Kemudian das itu seperti apa, temuannya seperti apa itu kan teman-teman dari tim patroli sungai. Iya. Nah, pesan-pesan ya buat sahabat ngoling dan masyarakat secara keseluruhan ini demi pembangunan Jawa Barat. Betul. Ya, di sekitar sungai itu harus seperti apa? Jadi untuk sahabat ngoling, mungkin kami dari tim patroli sungai, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita untuk menjaga kebersihan sungai. Sahabat ngoling, demikian obrolan kita dengan Kang Abdan yang luar biasa, yang luar biasa sekali, bahwa bekerja, ya, kalau bekerja dengan hati, apalagi ini demi bangsa dan negara secara keseluruhan, demi Jawa Barat, ya, pembangunan di Jawa Barat, ya, Jabar Kahiji gitu ya, Jabar Kahiji, ya, gitu ya, itu kita harus lakukan dengan dengan hati yang tulus, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kang, kita yel-yel lagi. Oke, siap. Kita patroli sungai, libas limbah, berantas sampah. Patroli sungai, libas limbah, berantas sampah. Ngoling, mari kita ngobrol lingkungan. Ngoling, mari kita ngobrolin lingkungan. Ngoling, mari kita jaga lingkungan. Ngoling, mari kita jaga lingkungan. Oke, terima kasih Pak Dan. Sampai ketemu lagi. Oke, siap.